Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang lagi-lagi akan memberikan petunjuk melalui firman-Nya dalam refleksi Gema hari ini. Mari sebelum lebih lanjut kita akan berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Maha besar dan maha kasih Allah kami, sungguh kami berterima kasih untuk anugerah demi anugerah-Mu yang telah terus-menerus memberikan kepada kami untuk kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan juga mentaati firman-Mu. Tolonglah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita terambil dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Dan tema yang menjadi perenungan kita adalah kuasa dalam pelayanan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat seseorang dirasuk roh jahat? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam pelayanan okultisme. Saya pernah melayani seorang wanita yang dirasuk roh jahat. Pada waktu dia dirasuk, badannya itu bisa melengkung sedemikian rupa. Waktu itu saya hanya berpikir di dalam hati, ya jangan sampai itu tulang patah. Gitu. Lalu saya melihat matanya bersinar merah, penuh dengan amarah, dan suaranya berubah seperti nenek-nenek. Tentu ini pengalaman yang cukup mengerikan. Nah Bapak Ibu Saudara, di Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 ini juga tertulis peristiwa di mana seorang anak yang dirasuk roh jahat sejak kecil sehingga menyebabkan dia bisu dan tuli. Nah, setiap kali roh jahat ini menyerangnya, anak ini dibanting ke tanah. Kemudian mulutnya berbusa, giginya bekertaan, dan tubuhnya kejang. Nah, seringkali juga roh jahat ini menyeret anak ini ke dalam air atau ke dalam api untuk membunuhnya. Ayah anak ini kemudian minta supaya murid-murid Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat itu. Tetapi ternyata mereka tidak bisa mengusirnya. Waktu itu Tuhan Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes sedang berada di gunung. Dan setelah Tuhan Yesus turun menjumpai mereka, Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dari anak tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita memusatkan perhatian kita pada murid-murid Tuhan Yesus yang gagal untuk mengusir roh jahat dari anak itu. Kenapa murid-murid itu gagal mengusir roh jahat? Padahal sebelumnya waktu mereka diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua untuk memberitakan Injil dan melayani, mereka banyak mengusir roh jahat. Tetapi di momen ini mereka gagal. Kenapa? Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi karena yang pertama, mereka melayani tanpa iman kepada Kristus. Inilah juga yang menjadi keluhan Tuhan Yesus kepada mereka. Mari kita akan membaca di ayat 19. Di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bapak Ibu Saudara, iman mereka kepada Kristus awalnya sudah berubah beralih pada keyakinan diri atau iman pada diri sendiri. Fokus mereka bukan lagi pada kuasa dan kekuatan Allah, tetapi pada kekuatan diri sendiri. Inilah kesombongan. Oleh karena itu,
Mereka bukan saja dipermalukan, tetapi mereka juga telah menjadikan guru mereka yaitu Yesus diragukan. Ini nyata dari ungkapan ayah anak yang dirasuk setan itu. Di dalam ayat 22b sampai 24 saya akan membacakannya. Di situ tertulis, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan tanpa iman kepada Kristus tidak ada kuasa. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, apakah di dalam pelayanan kita sudah menyertakan iman kepada Kristus? Atau mungkin kita hanya memakai iman diri kita sendiri? Jika itu yang terjadi, maka tidak akan ada kuasa di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, milikilah iman kepada Kristus di dalam pelayanan kita. Percaya kepada kuasa Yesus dan mempercayakannya itu pada kedaulatan kehendaknya. Kemudian yang kedua, mengapa murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat dari anak tersebut? Karena mereka tidak berdoa. Apalagi pelayanan yang mereka lakukan saat itu adalah pelayanan yang sulit. Mari kita membaca di ayat 28 sampai 29, demikian bunyinya. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di sini jelas memberitahukan kepada kita bahwa doa sangat penting di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, perlu kita jujur, seringkali kita lupa di dalam pelayanan dengan doa. Padahal doa menjadi sarana anugerah di dalam pelayanan kita. Dengan berdoa itu berarti kita sadar diri betapa lemah dan tidak berdayanya kita ini. Oleh karena itu kita mohon kuasa dan kekuatan Tuhan supaya Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya waktu kita melayani. Ada kebergantungan diri sepenuhnya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, jika pelayanan yang kita lakukan tidak disertai dengan doa, maka pelayanan kita ini akan menjadi sebuah aktivitas atau kegiatan rohani saja. Maka tidak heran jika tidak ada kuasa di dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa memiliki kuasa di dalam pelayanan, yaitu milikilah iman dan kepada Kristus, yaitu percaya kepada kuasa Kristus yang sanggup melakukan apapun karena tidak ada yang mustahil baginya. Juga mempercayakannya itu pada kedaulatan kehendaknya. Selain itu, doa akan menjadi kekuatan dan kuasa Kristus yang akan menyertai pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, jika selama ini kita telah mengabaikan iman dan doa kita kepada Kristus di dalam pelayanan kita, mari sekarang kita mengingatnya dan menyertakannya. Sehingga ada kuasa di dalam pelayanan kita dan Kristus akan dimuliakan di dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas petunjuk-Mu agar kami memiliki iman dan doa pada Kristus di dalam pelayanan kami. Ampunilah kami jika kami seringkali mengabaikan hal ini, sehingga tidak ada kuasa di dalam pelayanan kami dan Engkau tidak dipermuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan yang sudah menerima petunjuk-Mu ini untuk taat melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Tuhan memberkati.